Guys, kembali lagi dengan Glowy Channel. Saat ini Glowy Channel akan memberikan tips kepada teman-teman yang berencana untuk membeli motor second. Ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui. Sebelumnya kami akan memberikan teori dasar dulu mengenai tips membeli motor second. Kemudian kami akan mempraktekkan cara-cara untuk mengetahui motornya yang masih bagus atau tidak. Anda harus mengetahui hal-hal ini biar Anda tidak rugi. Tips yang pertama dari kami, karena ini motor second, jadi yang pertama adalah Anda harus mengetahui penjualnya dengan jelas. Sebaiknya Anda memilih penjual yang benar. Dalam hal ini kami merekomendasikan untuk teman-teman membeli motor second tersebut dari pemiliknya langsung, jangan tangan kedua atau tangan ketiga. Showroom tidak apa-apa, tapi pastikan showroom itu mempunyai kredibilitas yang baik. Tapi sebaiknya jika Anda mendapatkan dari tangannya langsung, apalagi teman atau Anda yang kenal, itu lebih baik. Biar Anda mengetahui riwayat si motor second tersebut. Tapi jika Anda mungkin tidak kenal atau bukan teman, tidak apa-apa. Tapi pastikan itu tangan pertama. Biar Anda dapat menggali informasi, sejarah, atau kronologi motor tersebut. Ini merupakan hal yang penting. Yang pertama adalah memilih penjual yang benar. Yang kedua, Anda harus memastikan harga pasaran motor tersebut untuk kelas tersebut. Karena ini motor second, jadi harganya kebanyakan bervariasi. Jadi teman-teman sebaiknya melakukan survei untuk harga motor second. Dan Anda juga harus mengetahui harga motor barunya, biar Anda bisa membandingkan perbedaan antara motor barunya dan motor second. Apakah worth it dengan motor yang Anda rencanakan dan yang Anda periksa. Anda harus mengetahui pasarannya dulu, harganya second ini berapa. Anda harus perlu juga pembandingan dengan harga motor tersebut dengan yang baru, biar Anda bisa mengetahui apakah itu worth it atau tidak untuk Anda beli. Jadi pastikan survei harga dulu. Ini merupakan hal yang penting biar Anda tidak rugi. Sesuaikan harga dengan tahun. Memang tahun yang lebih tua motornya akan lebih murah. Tapi sekarang kebanyakan juga kualitas yang diutamakan. Jadi ada hal-hal penting yang harus Anda ketahui, apalagi harganya. Ini sangat penting biar Anda tidak rugi. Yang ketiga, teman-teman harus menyesuaikan nomor rangka motor tersebut dengan surat-suratnya. Apakah ini benar-benar sesuai antara surat-surat tersebut dengan nomor rangka motor tersebut, biar Anda aman, tidak akan ada masalah. Anda juga harus memeriksa mesin. Ini tips yang keempat. Sebelum Anda membelinya, Anda harus menghidupkan mesin motor tersebut dan jangan gas. Karena kita akan melihat apakah motor itu akan bertahan tanpa digas. Biasanya motor dengan mesinnya sudah tidak baik, di bawah RPM 1500 dia tidak akan bertahan atau mudah mati. Tapi kalau misalnya mesinnya masih bagus, tanpa digas, dihidupkan, dia akan tetap hidup tanpa harus kita menggas-gas lagi. Jadi teman-teman harus menghidupkan mesin dan Anda akan melihat apakah di RPM rendah dia akan mati atau tidak. Yang kelima, ini saatnya Anda untuk menggas motor tersebut dan Anda akan mendengar apakah rantainya berbunyi berisik atau tidak. Jika dia berisik, artinya itu mungkin gearnya sudah jelek. Jadi sebaiknya Anda gas untuk yang kelima ini dan Anda perhatikan dengan jelas bunyi yang ada di bagian rantai mesin tersebut. Yang keenam, pastikan teman-teman memeriksa komponen listrik. Coba nyalakan lampu, klakson. Karena jika tidak ada salah satu yang berfungsi dengan baik, kemungkinan ada masalah di akinya suak atau ya harus diganti. Atau kemungkinan sekring, di salah satu sekring bermasalah. Jadi Anda harus mengecek komponen listrik. Yang ketujuh, Anda harus memeriksa apakah pernah terjadi kecelakaan atau tidak. Memang ini kalau misalnya dari berkaitan dengan tips yang pertama, jika Anda mendapatkan penjual yang benar, yang baik, yang bisa menceritakan kronologi motor tersebut, mungkin dia sudah bisa jujur dari awal. Tapi jika Anda tidak mendapatkan informasi itu, Anda bisa memeriksanya.
Biasanya ciri-ciri tandanya itu di bodinya sudah rusak, patah, pecah, atau ada garis-garis seperti itu. Tapi yang paling penting itu di bagian mesinnya. Kalau misalnya bodi itu bisa diganti. Tapi sebaiknya teman-teman melihatnya dari bodi yang asli. Tidak apa-apa ada baretan-baretan atau gores-gores, garis-garis. Yang penting bodinya asli. Setidaknya kita dapat mengukur tingkat kecelakaan dari bodi asli tersebut. Meskipun ada baret-baret banyak, tapi setidaknya kita tahu kondisi baretnya ini kemungkinan kecelakaan karena ini. Tapi kalau misalnya bodinya sudah dicat, Anda tidak mengetahui sejarah motor tersebut. Mungkin kecelakaannya sudah besar. Tapi Anda harus pastikan juga tidak ada basah di bawah di kolong mesin. Ini kalau misalnya terjadi kecelakaan besar, mungkin cutternya sudah pecah dan lain-lain. Jadi sebaiknya Anda harus memeriksa tersebut. Apakah ada basah di komponen di bawah-bawah mesin atau tidak. Yang ke-8, teman-teman harus memeriksa olinya. Memang kadang-kadang kalau oli yang penuh, dia bisa menyamarkan suara mesin yang jelek. Jadi mesinnya sudah berisik, nah itu kalau sudah berisik sudah jelek itu. Tapi sometimes ada yang mengakalinya dengan menambahkan oli yang banyak. Dia bisa menyamarkan mesin yang sudah berisik. Tapi sebaiknya juga jangan yang kurang. Kalau misalnya kurang artinya ada kebocoran. Jadi teman-teman harus memeriksa oli. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai juga ada yang bocor. Jadi harus pas olinya, jangan kurang, jangan lebih. Ini merupakan hal yang penting. Ini juga masih berkaitan dengan tadi yang kecelakaan. Jadi pastikan semuanya center, artinya batok motor tersebut sampai spatbor, shocknya, bolanya semua ada pada satu garis lurus. Jadi hati-hati kalau misalnya sudah ada tidak lurus, bengkok, kemungkinan itu terjadi kecelakaan besar dan memperbaikinya membutuhkan uang yang lebih besar juga.